Desa Kajeksan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Desa ini mempunyai luas sekitar 317 hektar, meliputi 4 dusun, yaitu Dusun Banaran, Dusun Seratri, Dusun Kajeksan, dan Dusun Wanalagi. Topografi lahan yang bergelombang mendominasi di wilayah Desa Kajeksan, yang sebagian besar merupakan lahan kering atau tegalan dan sebagian merupakan kawasan hutan negara. Maka tidak mengherankan kalau sebagian besar penduduk Desa Kajeksan bermata pencarian sebagai petani yang meliputi 520 dari total jumlah penduduk, yaitu 1.668 jiwa. Hal ini mengingat potensi lahan kering atau tegalan yang ada di Desa Kajeksan, yaitu seluas kurang lebih 179 hektar. Secara umum, potensi lahan kering tersebut dimanfaatkan sebagai hutan rakyat dengan pola tanam agroforestry dengan tanaman pokok albasia dan MPTS duku dan durian, serta pemanfaatan lahan bawah tegakan berupa tanaman salak pondok. Hal ini mendorong beberapa petani di Dusun Banaran untuk melakukan pengelolaan kegiatan pertanian mereka secara berkelompok atau bersama-sama dan berusaha menjalin hubungan dengan petugas dinas terkait untuk selalu mendapatkan bimbingan dan informasi terbaru terkait usaha pertanian mereka. Hal inilah yang mendorong mereka untuk membentuk kelompok tani Mitra Buana Tani pada tanggal 28 Desember 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Abdul Yasiruddin sebagai Ketua Kelompok Mitra Buana Tani Dukuh Banaran, Desa Kajeksan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Awal mula kami mendirikan kelompok bahwa kita sangat melihat banyak potensi alam di sekitar kita, sehingga kita berdiskusi mengumpulkan beberapa pemuda untuk mendirikan sebuah kelompok. Kelompok kebetulan berdiri pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2013. Kita membuat kelompok atas nama Mitra Buana Tani yang disahkan oleh Bapak Kades. Sesuai perkembangan dan kebutuhan kelompok, pada tanggal 3 bulan Desember tahun 2019 kita berubah menjadi kelompok tani hutan, yang awalnya kelompok Mitra Buana Tani menjadi kelompok tani hutan Mitra Buana Tani sampai saat ini. Dan alhamdulillah pada tanggal 16 bulan 12 tahun 2020 kita sudah mendapat kelompok tani tingkat madya. Sampai saat ini KTH Mitra Buana Tani memiliki sarana dan prasarana sangat lumayan banyak, itu diantaranya berupa sekretariat dan perlengkapan administrasi, dan juga ada beberapa alat-alat pertanian dan juga gudang kelompok. Ada juga demlot, lebah renceng dan urang. Ada juga kandang ternak. Semua itu kita peroleh baik dari swadaya maupun dari bantuan pemerintah. Kegiatan kelembagaan KTH Mitra Buana Tani ada beberapa kegiatan, diantaranya satu yaitu pertemuan rutin diadakan setiap Senin Wage yang dihadiri dari penyuluh dinas terkait. Di situ kita ada laporan keuangan, ada diskusi untuk meningkatkan kualitas kelompok. Yang kedua, kita melakukan kegiatan panen bersama dari hasil komoditas kita, itu salak pondok, yang kita lakukan setiap 10 hari sekali. Kita panen dilaksanakan di gudang kelompok kita yang letaknya di sana. Terus setelah itu kita sistem lelang, sehingga dalam 1 bulan KTH Mitra Buana Tani dan anggotanya
bisa berkumpul atau bertelur bisa 3-4 kali dalam satu bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisilo, Kepala Desa Kajeksan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Adanya kelompok tani hutan Mitra Buana Tani sangat berdampak positif terhadap kemajuan pertanian, terutama di bidang pengelolaan lahan hutan rakyat yang selama ini sudah ada, dan kami dari pemerintah Desa Kajeksan sangat terbantu dengan adanya kelompok tani hutan Mitra Buana Tani dalam berkoordinasi tentang program-program pemerintah terhadap masyarakat, khususnya petani di Desa Kajeksan. Dan kelompok tani hutan Mitra Buana Tani juga sangat membantu masyarakat di Kajeksan dalam memasarkan hasil-hasil produksi pertanian seperti kayu albasia, kayu sengon, buah salak, ataupun hasil-hasil pertanian lainnya, juga terhadap hasil-hasil olahan yang ada di Desa Kajeksan. Berkaitan dengan kelola kawasan, luas lahan hutan rakyat yang diusahakan oleh seluruh anggota KTH mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Hal ini seiring bertambahnya jumlah anggota dan bertambahnya lahan garapan milik masing-masing anggota, sehingga saat ini luas lahan hutan rakyat yang diusahakan kurang lebih 16,2 hektar. KTH Mitra Buana Tani juga mempunyai fungsi sebagai wahana dan wadah untuk berusaha, baik secara perorangan maupun usaha secara berkelompok. Usaha wana tani yang dilaksanakan KTH Mitra Buana Tani mencakup beberapa jenis usaha, antara lain hutan rakyat dengan tanaman pokok albasia. Secara umum dalam mengelola hutan, lahan, anggota memiliki penerapan usaha tani agroforestry, yaitu perpaduan antara tanaman kehutanan. Dalam hal ini adalah ada albasia, durian, mahoni, duku, dan lain sebagainya. Luas hutan rakyat yang diusahakan oleh anggota KTH adalah seluas 16,2 hektar dengan produksi log 583,2 meter kubik per tahun. Meskipun akhir-akhir ini harga kayu albasia menurun, namun masyarakat atau anggota KTH masih tetap menanam albasia sebagai tanaman naungan. Selain albasia, jenis yang terdapat di lahan wana tani yaitu tanaman duku dan durian. Meskipun jumlahnya tidak dominan, tanaman buah-buahan tersebut diharapkan dapat menambah penghasilan ketika musim panen tiba. Pemanfaatan lahan bawah tegakan KTH Mitra Buana Tani sampai saat ini masih terbanyak di bagian Salakondo yang diperkenalkan pada tahun 1990-an. KTH Mitra Buana Tani mengelola lahan sekitar 14,8 hektar yang menghasilkan produksi Salakondo kurang lebih 222 ton per tahun. Hasil produk Salakondo KTH Mitra Buana Tani sudah mendapatkan sertifikat Prima 3. Sertifikat Prima 3 adalah pengakuan bebas residu pestisida yang layak untuk ekspor.
Sertifikat organik yaitu pengakuan sistem budidaya berlanjut organik yang tidak menggunakan bahan Usaha yang ketiga dilaksanakan oleh kelompok adalah usaha peternakan kambing berjenis dombos. Usaha ternak ini dilaksanakan oleh sebagian anggota secara pribadi dan secara kelompok. Adapun usaha ternak yang diusahakan secara kelompok dilaksanakan di kandang milik KTH. Adapun sampai saat ini jumlah dari mulai bulan Maret dari 10 ekor kambing yaitu pejantan 2 dan betina 8 sampai saat ini sudah meningkat menjadi 17 ekor. Usaha ternak kambing oleh KTH ini tidak hanya memelihara ternak tetapi sudah diintegrasikan untuk dapat menghasilkan pupuk organik, yaitu dengan memanfaatkan limbah dan urin yang berasal dari ternak tersebut. Sampai saat ini KTH sudah dapat memproses dan memproduksi pupuk organik cair dalam kemasan yang dipasarkan di tingkat Kabupaten Wonosobo. Dalam usaha pemanfaatan lahan bawah tegakan ini, selain salak pondok, KTH juga mulai berinovasi dengan membuat demplot porang sebagai wahana pembelajaran bersama dan pengenalan bagi semua anggota KTH maupun masyarakat luas. Karena porang merupakan komoditas yang masih baru dan belum banyak dibudidayakan. Demplot porang milik KTH ini awalnya seluas 0,325 hektar yang ditanam pada akhir tahun 2019 dan sekarang sudah berkembang dan ditanam oleh sebagian anggota. Diperkirakan saat ini sudah tertanam seluas 2,5 hektar. Masyarakat sekarang ini banyak yang membudidayakan, mencari bibit, kesulitan yaitu mencari bibit di hutan secara liar ataupun bolang. Demplot ini merupakan percontohan dan diharapkan dapat menjadi sumber benih untuk membuat bibit porang secara mandiri untuk musim tanam berikutnya. Karena selama ini beberapa anggota KTH dan masyarakat yang sudah mulai menanam porang masih menggunakan bibit yang berasal dari bibit porang liar yang terdapat di sekitar hutan. Selain demplot porang, KTH Mitra Buana Tani juga mempunyai demplot lebah kelanceng yang terletak di 2 lokasi. Sekarang untuk awalan, kelompok Mitra Buana Tani itu mempunyai 15 stok kelanceng dan yang lainnya di tempat saya 18 stok kelanceng. Mudah-mudahan dengan itu ya sekarang baru saja awalan, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita sebagai kelompok Mitra Buana Tani. Sama seperti demplot porang, demplot lebah ini juga sebagai wahana pembelajaran dan saat ini jumlahnya masih belum memenuhi untuk skala produksi madu. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, demplot lebah kelanceng dapat berkembang sehingga dapat menjadi usaha wanatani sebagai produk HHBK atau hasil hutan bukan kayu. Selain sebagai wahana dalam berwarna lestari, KTH Mitra Buana Tani juga peran aktif dalam melakukan pembinaan kelompok di sekitar lingkungan Kabupaten ini. Di antaranya ada 2 kelompok, yaitu KWT Buana Putri dan Pok Darwis Tubing, Liver Tubing.
KWT Buana Putri juga berperan aktif dalam memanfaatkan hasil olahan pertanian kita, yaitu selai salak, coklat salak, dan wedang jahe. Selain itu juga berperan aktif dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Kelompok binaan yang kedua yaitu Pok Darwis Miringgalih yang berperan aktif dalam wahana air, yaitu river tubing yang memanfaatkan air sungai Sanggulungan. Darwis terdiri pada tahun 2019 yang terdiri dari beberapa anggota. Itu sudah seringkali dikunjungi anak-anak sekolah ataupun instansi pemerintahan dan perbankan. Kita semua di situ dalam tujuan memberdayakan kegiatan pemuda untuk meningkatkan nilai ekonomi pemuda sekitar kita. Pok Darwis Miringgalih juga untuk berperan aktif dalam merawat dan melindungi kelestarian sungai yang kita gunakan untuk kegiatan tersebut. Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam yang merupakan sumber mata pencarian bagi anggota KTH Mitra Buana Tani dan warga pada umumnya, maka KTH juga melaksanakan peran aktifnya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat konservasi. Beberapa kegiatan konservasi yang sudah dilaksanakan oleh KTH antara lain penanaman di bantaran sungai, penanaman di sekitar mata air, pembuatan terasiring di lahan garapan, dan pemasangan papan-papan himbauan yang bersifat ajakan untuk memelihara kelestarian alam dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Wardoyo, Camat Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Dengan ini mendukung kegiatan kelompok tani hutan Mitra Buana Tani Desa Kajeksan dalam pengelolaan wilayah hutan tingkat desa. Dalam hal ini dapat mewujudkan visi misi Bupati Wonosobo dengan terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam hal meningkatkan ekonomi daerah yang tangguh dan mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya di Desa Kajeksan, Kecamatan Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nugroho, anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, Dapil 2, Kecamatan Leksono, Sukoharjo, dan Watu Malang dari fraksi PD Perjuangan. Dalam hal ini memberikan sebuah apresiasi dan dorongan penuh kepada kelompok tani hutan Mitra Buana Tani Desa Kajeksan, Kecamatan Sukoharjo. Mudah-mudahan dalam event lomba ini bisa menjadi pemenang dan membuat dampak yang positif untuk kelestarian lingkungan hutan dan penambahan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan sukses dan bisa melaju ke tingkat berikutnya. Terima kasih. Yes.